Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan Bapak Ahmad Yani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang materi teks cerita inspiratif. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri makna, struktur, dan contoh teks cerita inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menulis teks cerita inspiratif. Sebelum membicarakan atau mempelajari bagaimana cara menulis teks cerita inspiratif, Bapak akan memaparkan pemahaman teks cerita inspiratif terlebih dahulu. Pada umumnya, cerita inspiratif dibuat berdasarkan kisah, perjuangan, atau pengalaman hidup seseorang. Namun, cerita inspiratif juga dapat berdasarkan pengamatan. Teks cerita inspiratif dibuat untuk dijadikan inspirasi, untuk menambah semangat dalam mencapai tujuan bagi pembacanya. Tema membuat teks cerita inspiratif bisa berasal dari mana saja, baik dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, maupun orang lain. Nah, begitulah pemahaman sebelum kita mulai membuat teks cerita inspiratif. Sebelum membuat atau menulis teks cerita inspiratif, ada beberapa langkah yang harus kita patuhi. Apa saja langkah-langkah atau cara menulis teks cerita inspiratif? Langkah pertama adalah memilih ide cerita. Langkah kedua adalah membuat garis besar cerita. Langkah ketiga adalah mengembangkan garis besar cerita menjadi cerita. Yang keempat, yang terakhir, memeriksa keruntutan dan kelogisan cerita. Nah, untuk lebih memahami keempat langkah-langkah cara menulis tersebut, Bapak akan menjelaskan lebih rinci satu persatu dari langkah-langkah tersebut. Berikut langkah-langkah menulis teks cerita inspiratif. 1. Memilih ide cerita. Memilih ide cerita merupakan langkah awal menulis cerita inspiratif. Ide cerita dapat bersumber dari mana saja, baik dari diri sendiri atau hal-hal dialami orang lain. Memilih ide cerita yang dekat dengan masyarakat dan sebagian besar orang mengalaminya. Peristiwa tersebut harus mampu mengilhami, menggugah kesadaran, dan membuka pencerahan pembaca. 2. Membuat garis besar cerita. Garis besar cerita bisa disebut kerangka karangan. Fungsinya, kerangka karangan ialah untuk panduan atau poin-poin yang akan dimasukkan dalam teks cerita inspiratif.
Garis besar cerita dapat berupa beberapa gagasan inti cerita. Ketiga, mengembangkan garis besar cerita menjadi cerita. Setelah membuat garis besar cerita, kamu dapat mengembangkannya menjadi cerita inspiratif sesuai struktur teks cerita inspiratif. Dalam mengembangkan cerita, harus sesuai garis besar cerita agar cerita tidak melebar. Keempat, memeriksa keruntutan dan kelogisan cerita. Tahap akhir menulis cerita inspiratif adalah memeriksa keruntutan dan kelogisan cerita, sehingga cerita inspiratif tersebut menjadi runtut dan logis. Cerita yang runtut dan logis akan memudah pembaca dalam memahami isi cerita. Nah, begitulah langkah-langkah cara menulis teks cerita inspiratif. Apakah kalian sudah memahami bagaimana cara menulis teks cerita inspiratif dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dipaparkan tadi? Bapak harap kalian memahami dan dapat membuat teks cerita inspiratif yang lebih menginspirasi, yang dapat mengilhami orang banyak. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.